Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita akan membahas kembali tahapan perkembangan psikososial dan bertumbuh tanpa ayah. Dan kita ingin belajar juga tentang kehadiran dan fungsi dari ayah pada hari ini, siang di pagi di Jakarta, malam di Los Angeles. Oke, kita bawa dulu dalam doa ya. Tuhan, kami terima kasih, Kau tuntun kami mengerti rencanamu di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak hanya mendengar secara pasif, tapi secara aktif melakukan apa yang kami ketahui, sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada bagi anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan masuk pada poin yang kelima dari Erik Erikson, yang tahap ini kita sebut sebagai identity versus role confusion. Kita akan belajar ini tahap yang kelima pada saat ini, atau level yang kelima dari Erik Erikson, ya, tentang psychosocial development anak ini. Nah, tahap kelima dari teori perkembangan psikososial Erik Erikson adalah identity versus role confusion. Dan ini terjadi selama masa remaja, yaitu sekitar usia 12 tahun sampai usia 18 tahun. Nah, bagi Anda yang memiliki anak remaja sekitar usia 12 tahun sampai 18 tahun, monggo silahkan diperhatikan dengan baik-baik supaya dapat diaplikasikan, dimerdekakan, karena tahu apa yang harus dikerjakan di dalam hal ini. Nah, selama tahap ini, artinya dalam tahap usia antara 12 tahun sampai 18 tahun ini, remaja dalam usia ini mencari sense of self dan identitas pribadi mereka dalam usia-usia seperti begini. Mereka banyak membaur, mencari identitas mereka di antara teman-teman mereka sendiri melalui eksplorasi intens nilai-nilai pribadi, keyakinan, dan tujuan di dalam kehidupan ini. Nah, sense of self adalah persepsi seseorang mengenai dirinya sendiri, seperti sejauh mana orang tersebut mengenal dirinya sendiri dan sejauh mana seseorang membatasi pengaruh lingkungan terhadap dirinya. Saya ulang ya. Sense of self adalah persepsi seseorang mengenai dirinya sendiri, seperti sejauh mana orang tersebut mengenal dirinya sendiri dan sejauh mana seseorang membatasi pengaruh lingkungan terhadap dirinya sendiri. Jadi dia tetap membuat sebuah batasan untuk tidak mengizinkan 100% dari pengaruh lingkungan untuk masuk ke dalam dirinya. Nah, di sini dia menunjukkan sense of self-nya sendiri. Aku ini siapa? Dan dia berdiri teguh atas itu. Ini antara usia 18 tahun ini, dia belajar ini. Jangan sampai kita merusak akan hal yang seperti ini. Harga dirinya terusak. Nanti kita akan bahas ini. Bagaimana seorang ayah dapat merusak atau orang tua dapat merusak hal-hal seperti ini. Apa yang dilakukan sehingga kerusakan tersebut terjadi? Perlu kita mengerti sehingga kita dapat melihat pertumbuhan anak kita secara sehat. Nah, selama masa remaja, transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa adalah hal yang paling penting. Rasul Paulus bahkan berkata, waktu aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku bermain seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Nah, sekarang aku tinggalkan semuanya ini. Dia maju, karena dia sudah meninggalkan masa kanak-kanak tersebut, pola pikirannya berbeda di dalam hal ini. Ya, anak-anak menjadi lebih mandiri dan mulai melihat masa depan dalam hal karier, hubungan, keluarga, perumahan, dan lain-lain. Individu ingin menjadi bagian dari masyarakat dan menyesuaikan diri. Nah, kalau di Amerika kencang ini, independen ini, ketidakkebergantungan ini. Umur 18 tahun mereka sudah keluar rumah, nggak sama orang tua lagi. Mereka ingin mencoba bekerja, merasakan mendapatkan uang itu seperti apa. Memikirkan masa depannya seperti apa.
Anak-anak di sini normal aja mengatakan, I need to think about my future. Matang cara mereka berpikir di dalam hal ini. Dilatih sedemikian rupa menjadi independen. Ini adalah tahap perkembangan utama di mana anak harus mempelajari peran yang akan ia jalani sebagai orang dewasa. Karena itulah dia berkata seperti itu. I need to take care of myself. Aku harus merawat diriku sendiri, bekerja, menghasilkan uang, memikirkan masa depanku. Suatu saat aku juga ingin membeli rumah. Mereka mulai 18 tahun itu mulai berpikir ke arah sana. Walaupun tidak semua, tapi sebagian besar. Pengen jadi apa dalam hal ini? Mereka mulai melihat masa depan mereka seperti itu. Nah, selama tahap ini, remaja akan memeriksa kembali identitasnya dan mencoba mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Erikson menyarankan bahwa dua identitas terlibat dalam masa-masa seperti ini. Seksual dan pekerjaan sebagai wanita atau sebagai pria, bagaimana aku berkarya dalam berkontribusi kepada masyarakat. Mereka mulai memikirkan ini di dalam hal ini. Ya. Mereka melihat pertumbuhan seksual mereka, hormon mereka yang mulai aktif, dan bagaimana mereka menempatkan diri mereka dalam dunia masyarakat ini secara sosial. Gitu. Nah, menurut BI, tahun 1992, apa yang seharusnya terjadi pada akhir tahap ini adalah sense of self yang terintegrasi kembali tentang apa yang ingin dilakukan atau ingin menjadi apa dan peran seks, gender di dalam hal ini yang sesuai. Dia sebagai wanita, dia mulai menampilkan ciri khas kewanitaan itu, dan jika dia pria, dia mulai menampilkan ciri khas kepriaannya itu, kejantanannya. Selama tahap ini, citra tubuh remaja berubah, khususnya pada wanita kita lihat. Nah, pada pria demikian juga pada anak laki-laki, mereka gemar sekali berolahraga, mulai membesarkan otot-otot mereka dalam hal ini. Erikson mengklaim bahwa remaja mungkin merasa tidak nyaman dengan tubuh mereka untuk sementara waktu sampai mereka dapat beradaptasi dan tumbuh sesuai perubahan. Keberhasilan dalam tahap ini akan mengarah pada virtue of fidelity, kebajikan, kesetiaan di dalam ini. Virtue of fidelity. Ya, itu akan terjadi jika mereka bisa keluar dari tahap ini dengan baik. Ya. Pada waktu anak-anak remaja mengalami kebingungan tentang role mereka dalam hal gender mereka sebagai pria atau sebagai wanita. Bagi wanita, dia merasa melihat kok tubuhku bertumbuh seperti ini. Kayaknya aku nggak pengen. Ada bagian-bagian yang menonjol ke depan. Mereka confused. Dari sinilah letak pengaruh daripada orang tua mempersiapkan anak-anak ini jauh sebelum itu terjadi. Memberikan pengarahan apa yang diharapkan terjadi pada seorang wanita, apa yang diharapkan terjadi pada seorang pria. Itu harus jelas pengajarannya supaya mereka tidak terbawa oleh angin pengajaran yang bukan-bukan. Apalagi sekarang banyak terjadi kebingungan tentang gender identity ini dengan pengaruh transgender dan sebagainya ini. Challenge-nya begitu luas pada hari-hari ini. Dan selaku orang tua kita harus mawas diri kita dan benar-benar hadir, bukan hanya sekedar hadir, kita tambahkan ini. Aktif berperan serta di dalam pertumbuhan perkembangan anak-anak ini. Karena banyak sekali orang tua yang mengambil alasan yang tidak masuk akal. Katanya hadir, aku sudah hadir, keluarga kita tidak bercerai. Bukan. Anda harus hadir secara aktif, turut berperan serta di dalam mendidik anak-anak itu.
Kalau Anda gagal mendidik anak-anak itu, Anda tidak dapat menyesalkan siapa-siapa kecuali diri Anda sendiri. Di dalam hal ini, anak-anaknya akan mempertanyakan suatu saat di mana engkau berada pada waktu kami membutuhkan engkau dalam waktu-waktu seperti ini. Jangan khawatir, mereka pasti bertanya. Dan mereka pasti mengungkapkan hal-hal yang seperti ini. Jadi, sesali diri hari ini terlebih dahulu sebelum terlambat, supaya Anda dapat melakukan sesuatu yang benar dalam berperan serta di dalam pertumbuhan anak-anak, khususnya dalam usia remaja seperti sekarang ini. Kesetiaan melibatkan kemampuan untuk berkomitmen pada orang lain atas dasar menerima orang lain, bahkan ketika mungkin ada perbedaan ideologis. Mereka mampu menerima perbedaan itu. Anak-anak di sini dilatih sedemikian rupa. It is okay to agree to disagree. Oke banget terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Oke banget untuk menerima seorang dengan berbeda pola pikirnya. Oke banget di dalam hal ini. Bukan harus dibenci, tapi diterima dan dimasukkan untuk memperkuat tim yang ada. Nah, ini perlu belajar di dalam hal ini. Supaya kita dapat bertumbuh, berkembang, dan mengerti apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan anak-anak tersebut. Selama periode ini, mereka mengeksplorasi kemungkinan dan mulai membentuk identitas mereka sendiri berdasarkan hasil eksplorasi mereka. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, di mana tidak ada lagi yang dapat membatasi orang. Dalam sekian detik, Anda dengan kecepatan, kalau komputer yang cukup cepat, Wi-Fi-nya, Anda bisa masuk berpindah dari Eropa ke Amerika, Kanada, Australia, Afrika, Brasilia, dan semuanya itu. Sehingga orang ini membaur dalam hal perkembangan sosial dan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Di-adopt sedemikian rupa. Khususnya banyak sekali orang di dunia ini berkiblat kepada Amerika untuk melihat, mengintip ke negara Amerika sedang terjadi apa di sana. Nah, di sini kita melihat pengaruh daripada teknologi di dalam hal pertumbuhan perkembangan sosial di dalam kehidupan anak ini. Kita harus benar-benar perhatikan di dalam hal ini. Seringkali orang tua karena kepentingan diri mereka sendiri membiarkan anak-anak mereka tumbuh besar sendiri dengan pengaruh daripada televisi, pengaruh daripada gadget, karena tidak mau direpotkan di dalam hal ini. Itu kesalahan pada orang tua. Coba pikirkan, Anda selaku orang tua tidak ingin direpotkan. Karena itu Anda berada di dalam ruangan kamar Anda sendiri dan anak sendiri di luar. Entah mengapa diberikan gadget. Dan kemudian orang tua komplain, ya ini main gadget terus. Dari pagi sampai malam. Nah, yang memberikan itu siapa? Yang tidak memberikan batasan siapa? Kok anaknya yang salah? Dalam hal ini. Sadar pada hari-hari ini. Selama periode ini, mereka saya katakan mengeksplorasi kemungkinan dan mulai membentuk identitas mereka sendiri berdasarkan hasil eksplorasi mereka. Apalagi dunia luar terbuka. Kegagalan untuk membangun rasa identitas dalam masyarakat. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan ketika aku dewasa. Pernah dengar demikian yang dikatakan anak-anak? Itu dapat menimbulkan atau menyebabkan role confusion di dalam hal ini. Jadi kalau mereka gagal membangun rasa identitas dalam masyarakat, mereka tidak tahu menempatkan diri mereka, mereka akan mengalami role confusion di dalam hal ini. Nah, role confusion, kebingungan peran di dalam hal ini, melibatkan individu yang merasa tidak yakin tentang diri mereka sendiri atau tempat mereka dalam masyarakat. Apa sih role aku di dalam ini? Nggak ngerti. Aku harus ngapain? Kehilangan arah di dalam hal ini. Sedangkan ayah tidak hadir untuk menuntun di dalam hal ini. Juga menekan, saya ulang, juga menekan dalam arti memaksa seseorang untuk mendapatkan identitas dapat mengakibatkan pemberontakan dalam bentuk pembentukan identitas negatif. Kenakalan remaja dan yang bersangkutan tidak pernah
akan merasa bahagia. Kehendak orang tua dipaksakan sedemikian rupa kepada anak. Sehingga anak harus mengadopt keinginan orang tua, identitas yang ditanamkan oleh orang tua, dilabelkan, ditanamkan, direkatkan kepada anak tersebut. Anak tidak merasa seperti itu, tapi orang tua memaksa melakukan, menampilkan pribadi mereka seperti yang dilengketkan oleh orang tua. Hal ini menimbulkan pemberontakan. Hal ini menimbulkan kenakalan remaja. Karena mereka ingin menyampaikan sesuatu yang lain, memberontak terhadap apa yang ditempatkan di dalam kehidupan mereka yang mereka tidak setujui. Contoh, apa yang terjadi pada masa identity versus role confusion ini? Apa sih yang terjadi? Apa yang terjadi pada masa identity versus role confusion ini? Nah, selama tahap identity versus role confusion, orang tua dan guru mungkin menghadapi remaja yang lebih mandiri melalui perilaku mereka yang menantang atau memberontak dan menguji batas dan batasan yang diletakkan oleh otoritas, seperti dengan sengaja melanggar jam malam yang telah ditetapkan orang tua, gagal menyelesaikan pekerjaan rumah atau tugas yang diberikan oleh otoritas guru, atau berpakaian atau bertindak dalam cara yang tidak disetujui oleh orang tua ataupun guru dalam ketentuan yang berlaku di bagi sekolah. Selama waktu ini, orang tua atau guru mungkin merasa kurangnya kemampuan mereka untuk mengendalikan remaja, dan perebutan kekuasaan pun terjadi kemudian. Bentrok antara otoritas dengan anak remaja ini. Seorang remaja mungkin menanyai orang tua berulang kali dengan pertanyaan, mengapa? 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 Orang tua setelah merasa lelah dengan pertanyaan mengapa terus-menerus tentang orang tua, tentang otoritas orang tua, mungkin menjadi sangat frustrasi dan berkata, karena papa atau mama bilang begitu, itu sebabnya. Padahal ini bukan merupakan jawaban yang harus dilemparkan atau diberikan kepada anak-anak. Because I say so. Karena papa bilang begitu, karena mama bilang begitu. Nggak bisa. Saya kepada anak saya tidak pernah memberikan jawaban seperti itu, karena saya tahu jawaban apa yang akan dilemparkan balik kepada saya. Jadi kita harus jelas di dalam hal ini, memberikan jawaban yang akurat sejak anak ini kecil. Saya melihat pada Mevang. Why? Katanya. Kalau dulu saya mengatakan Alkitab, dia minta dibukakan Alkitab bahwa itu tertulis di dalam Alkitab. Kalau saya spanking misalnya nggak boleh di sini, kita bisa pada pantat dengan berpakaian selama itu tidak membekas. Kita beritahu. Dan dia akan bertanya, adakah itu tertulis dalam Alkitab? Duduk bersama papanya dan bukakan Alkitab, ditunjukkan. Biasa peringatan 3 kali, dan itu saya lakukan di dalam hal ini. Itu jelas. Jangan pikir mereka nggak tanya sama teman-teman mereka. Oh ya, mereka tanya tuh antara orang-orang Asia ya. Kalau orang-orang Asia itu biasanya cepat yang demikian. Ya, berbeda dengan yang di sini. Spanking, ya. Orang tua menghentikan jawaban seperti, kenapa papa atau mama bilang begitu? Sebaiknya mereka memberikan jawaban yang mengandung informasi yang akurat. Jangan memberi jawaban karena papa bilang, karena mama bilang. Berikanlah jawaban yang mengandung informasi di dalam hal ini. Pertama kali kesulitannya saya itu adalah, kamu memiliki kuasa untuk menentukan ini mau di time out 5 menit atau tidak. Ya, tapi papa yang lakukan itu. Betul, papa yang memberikan instruksi untuk kamu jalankan selama 5 menit mengalami time out. Tetapi time out ini tidak perlu jika kamu tidak melanggar ketentuan yang berada dalam rumah tangga ini. Jadi powernya pada kamu, kuasanya pada kamu untuk menjalankan ini atau tidak menjalankan ini. Jika kalau kamu tidak ingin di time out, maka kamu harus menjalankan peraturan rumah tangga yang berlaku. Di sekolah juga ada peraturannya. Di jalanan juga ada peraturannya, peraturan lalu lintas. Dan kita selama hidup nih terikat dengan peraturan-peraturan begitu banyak yang harus kita ikutin. Kalau tidak mau mengalami kesusahan. Alkitab juga mengatakan demikian. Takutlah kepada pemerintah. Jadi kalau kita bersalah, hukumannya ada, konsekuensinya ada di dalam hal ini.
Remaja mungkin menjadi lebih ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri dengan dunia besar ini di tahun-tahun mendatang. Gimana caranya? Hasilnya adalah meningkatnya minat untuk bertanya kepada orang tua atau guru tentang berbagai pilihan karier. Nah, orang tua harus benar-benar mengerti kesukaan anak itu seperti apa di dalam main ini. Apa yang paling disukainya. Jangan sampai orang tua tidak tahu kesukaan anaknya karena nggak pernah hadir dalam kehidupan anaknya. Ada banyak perubahan yang terjadi secara emosional dan mental dengan seorang remaja selama tahap ini. Dan mungkin sulit bagi orang tua atau guru untuk mengikuti versi terbaru dari remaja yang sedang mencoba untuk menjadi siapa mereka dalam kehidupan ini. Bayangkan, kalau orang tua tidak mengerti keinginan anak, kesukaan anak. Biasanya orang tua katakan apa? Ya udah kamu sekolah lawyer aja, jadi lawyer atau jadi dokter. Pilihannya cuma dua, apalagi orang Asia. Seperti itu. Tapi kalau anaknya nggak ada minat di bidang sana, bagaimana caranya menjalankan ini? Mereka tersiksa bekerja di dalam bidang ini. Karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Di dalam ini. Mau pergi kerja itu seperti menyeret badannya untuk sampai ke tempat pekerjaan. Tersiksa banget. Pencapaian untuk tahap ini adalah identity atau role confusion. Orang tua atau guru dapat menggunakan informasi ini untuk membantu mengenali seorang remaja yang transisinya mungkin tampak terhenti dalam kebingungan peran. Role confusion ini, bingung dia. Dan membantu mereka dalam mencari cara untuk mengukir dan menciptakan identitas dan harga diri mereka. Kegagalan untuk membangun rasa identitas dalam masyarakat. Aku tidak tahu aku ingin menjadi apa saat aku dewasa. Pertanyaan seperti demikian. Dapat menyebabkan kebingungan dalam berperan dalam masyarakat. Bingung mereka. Kebingungan dalam berperan ini dapat menyebabkan individu yang tidak yakin tentang diri mereka sendiri atau tempat mereka dalam masyarakat. Sementara transisi remaja melalui tahap ini dapat menciptakan perebutan kekuasaan yang besar antara mereka dan orang dewasa, orang tua, atau guru. Perlu mengingatkan diri mereka, yaitu ini juga akan berlalu. This too shall pass. Jadi jangan terlalu kaku, marah, frustrasi. Ini akan berlalu juga. Yang penting kita berada di dalam kehidupan mereka, menggandeng mereka, membimbing mereka, menunjukkan fungsi mereka di tengah-tengah masyarakat di mana mereka berada. Masyarakat yang berada dalam sekolah ya teman-teman mereka. Role yang mereka dapat ambil di sana. Apakah mereka ingin menjadi seorang atlet cabang yang mana? Apakah mereka ingin menjadi seorang apa nanti besarnya? Karena mereka suka biologi, apakah mereka bisa menjadi seorang dokter atau menjadi seorang sarjana yang membuat research di dalam hal ini? Banyak hal yang dapat dibantu mereka untuk mengembangkan kesukaan mereka ini sendiri. Nah, saya stop sampai di sana, setengah jam berlalu. Saya membuka floor ini untuk pertanyaan hanya sekitar apa yang kita bicarakan ini, yaitu tentang identity versus role confusion ini sendiri. Silakan. Saya mau tanya, Pastor, kalau begitu untuk usia ini itu sudah boleh tidak atau pas nggak untuk diajarkan tentang sex education? Umur 12 Karena sampai itu 18 tahun ini. 12 sampai 18 tahun, iya. Banyak anak yang lebih muda daripada itu sudah bertanya. Pada waktu mereka bertanya artinya, mereka siap untuk mendapatkan jawaban. Iya, Oke. harusnya. Bukan harusnya, pasti. Iya, karena Kalau mereka enggak, mereka mau enggak akan tahu, bertanya. iya. Nah, di Iya. dalam hal ini, sesuai dengan umur mereka, kita harus mencari bahasa yang enak, yang elegan. Untuk dapat kita pergunakan, membuat mereka mengerti. Dalam kapasitas
kemampuan mereka mengerti. Jadi kita nggak usah memberikan penjelasan tentang sesuatu yang bersifat sangat dewasa. Ini akan membingungkan mereka di dalam hal ini. Banyak hal dapat kita beri perumpamaan-perumpamaan di dalam hal itu waktu kita melihat kumbang memindahkan bubuk-bubuk sari itu di dalam hal ini. Perasaan sayang antara suami dan istri ini. Jadi kalau kita menekankan perasaan sayang dan orang itu menikah dikuduskan di gereja, mereka mendapatkan konsep moral ini pada waktu yang sama. Artinya pada suatu saat mereka dapat mengerti orang tidak dapat melakukan hubungan tanpa memiliki kasih sayang. Itu disebut sebagai perzinahan. Kepuasan nafsu. Mereka mulai mengerti konsep itu nanti. Di dalam sayangnya di dunia barat ini dianggap sebagai sesuatu yang normal dan sah. Sekarang di Asia sudah seperti itu juga. Saya cukup kaget waktu saya pulang ke Indonesia setelah sekian lama di Jerman tahun 85 ya kalau saya nggak salah. Saya pulang ya. Saya cukup kaget melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Karena saya tidak pernah menyangka bahwa sebegitu jauhnya Indonesia sudah. Ya. Terjawab ya. Ini Amanda ya. Jadi kita batasi pada waktu mereka bertanya, jangan berbohong. Jangan berikan informasi lebih daripada kemampuan mereka ya. Jangan. Karena ini sangat sensitif. Sekarang ini lebih banyak nih. Karena persoalan transgender. Pertanyaannya macam-macam. Cukup pusing dibikin di dalam hal ini. Salah satu cara yang saya pakai di dalam hal ini adalah aku boy. Tapi aku merasa seperti Jennifer. Girl. Gimana dong katanya. Oke, saya katakan. Kamu merasa. Kita berbicara tentang perasaan. Itu guru bilang bisa dioperasi. Oke, kamu lagi marah. Bisa kita operasi nggak supaya nggak usah marah, nggak usah sedih, supaya kamu ketawa terus. Sepanjang hidup kamu ketawa terus. Bagaimana caranya? Bukankah ini balance antara perasaan marah, perasaan sedih? Kamu kehilangan orang tua, kamu mesti sedih. Kamu nggak ada perasaan sedih itu, kamu ketawa waktu orang tua kamu meninggal. Bagaimana jadinya? Di dalam hal ini. Apakah dapat kita operasi perasaan? Perasaan tidak dapat kita operasi. Di dalam hal ini. Nggak usah miliki perasaan frustrasi. Padahal frustrasi ini dibutuhkan juga untuk kamu berkembang dan maju. Di dalam tempat pekerjaan kamu. Frustrasi nggak bisa menemukan jawabannya. Dan kamu berusaha lebih banyak untuk menemukan jawaban. Agar mendapatkan sebuah solusi yang baik. Kan itu balance di dalam hal ini. Apakah karena kamu berpikir, lantas kamu menjadi, bagaimana kalau besok kamu datang kepada Bapak Presiden, Pak Presiden, aku merasa aku presidennya, Anda mundur. Gimana? Gimana jadinya? Besok kamu pikir kamu jadi gorila, lantas kamu makan orang. Lantas bagaimana dong? Kalau semuanya mengkait perasaan. Atau nanti ayam jago merasa dia menjadi hen, ayam betina. Apa dia langsung mesti bertelur begitu? Dia laki merasa seperti perempuan, apa lantas dia bisa mengandung? Nah, dunia kedokteran di sini di Amerika telah menetapkan untuk tidak mencantumkan gender identity male atau female-nya ini. Ini kan sesat banget pemikiran seperti itu. Ditunggu sampai anak bisa menentukan mana gender ditentukan melalui perasaan. Kalau XY itu laki-laki, XX itu pasti wanita. Bagaimana kalau X-nya 2, XXY? Selama ada Y pasti laki-laki. Klinefelter syndrome. Bagaimana kalau X-nya 1, XO, Turner syndrome? Ya tetap aja wanita. Selama tidak ada Y, itu wanita. Kalau ada Y, itu pasti laki-laki. Period. Di dalam hal ini. Itu tidak dapat dihapuskan. Itu seperti itu sejak dunia diciptakan. Jadi kita mesti tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang seks ini yang diajukan anak. Karena sekarang sudah berkembang sampai ke arah sana. Kira-kira terjawab? Iya, Pastor. Terima kasih, Oke. Pastor. Lain. Pastor, tentang yang masalah ini kan identity tadi di usia 12 sampai 18 gitu ya.
Ini kan mereka menentukan ya, mereka menentukan membatas apa batas mereka di mana mereka laki-laki atau perempuan gitu ya, Pastor ya. Jadi mereka Begitu mulai kan? melihat role mereka sebagai laki dan sebagai perempuan. Pada perempuan kan usia 12 tahun mulai terjadi pertumbuhan. Ya, Badannya berubah. terjadi. Mm, mm, Hormonnya menjadi lebih aktif. Ada yang mm, usia lewat 12 tahun, ada yang di bawah 12 tahun sudah mendapatkan period. Di dalam hal ini. Tergantung mm, di dalam hal ini. mm. Kalau tidak ada penjelasan, anak akan bingung. Ya, Jadi kalau sudah oke. dipersiapkan anak, dia mengerti pada saat period terjadi, oh ini yang mami ceritakan. I see. Ya, Berarti ini kan menandakan bahwa benar kan, hanya ada dua gender di dunia ini, laki-laki dan perempuan. Dengan sejak dunia tandanya, diciptakan, iya. iya, iya, dengan munculnya ini kan lebih membuktikan gitu ya, Pastor. Dengan munculnya tanda-tanda vital gitu kan. Dengan munculnya perubahan-perubahan yang terjadi di masa ini gitu kan, itu menunjukkan memang hanya ada dua gender gitu kan ya, Pastor. Sampai Tapi kapanpun aku, cuma ada dua. iya, sampai kapanpun ada dua. Tapi ini aku mau nanya, Pastor. Dulu waktu aku dijemputan waktu aku SD itu belum kita umurnya belum sampai 12 tahun. Tapi itu ada anak laki-laki berpakaian laki-laki tapi dia bersikap seperti perempuan gitu. Benar-benar seperti perempuan. Dari dia punya perasaan, dari dia punya apa ya, sikap gitu. Apakah itu juga karena orang tuanya tidak mengenalkan gender ke dia ataukah orang tua tidak hadir ya, papahnya sebenarnya tidak hadir untuk menegaskan bahwa dia tuh laki-laki gitu, atau juga terlalu banyak bergaul dengan perempuan tanpa dijelaskan bahwa dia tuh laki-laki sehingga dia menerima bahwa dia tuh perempuan gitu. Begitu ya, Pesta? Apa bisa begitu Jadi pengaruhnya? ditanamkan itu ke dalam alam pikirannya. Kadang-kadang orang tua beranggapan anaknya itu perempuan, pengen perempuan, tapi yang lahir laki-laki, lantas dikasih pakaian perempuan. Dikasih Hmm, anting, diperlakukan dia seperti seorang perempuan. uh-uh, Cara duduknya, ya, cara berpakaiannya, cara berbicaranya, gayanya, ini kan sudah nggak benar. Atau di hmm, dalam hal ini, terjadinya kekerasan-kekerasan di dalam rumah tangga, di mana salah satu pihak, katakanlah itu ibu, yang mengalami perlakuan yang kurang baik daripada ayahnya, kekerasan, tindak kekerasan yang disaksikan oleh anak. Kalau di sini itu dilihat oleh anak, itu termasuk child abuse. Sekalipun anaknya tidak dipukul, tapi anak hmm, menyaksikan kekerasan antara papa dan mamanya, ini dikategorikan sebagai child abuse hmm, di dalam hal ini. Kalau orang tua juga kurang hati-hati dalam melakukan intimasi dan kelihatan oleh anaknya, ini child abuse. hmm, Amerika lebih ya, lanjut di dalam hal ini. Ya. Nah, karena anak melihat hal yang demikian terintimidasi di dalam hal ini. Dia lihat kaum wanita sebagai kaum yang lemah di dalam hal ini. Sekalipun dia lemah di dalam hal ini, dia akan mengatakan, aku akan melindungi kaum wanita. Sekalipun dia wanita, dia karena pengen maco, ingin melindungi, sekalipun dia wanita, dia akan berperasaan, berpikir seperti laki-laki dan menampilkan dirinya seperti laki-laki. hmm, Hubungan lesbian tidak jarang ya, di dalam hal ini. Ya, sebaliknya yang sama hmm, terjadi seperti itu. Jadi orang tua perlu banget memperhatikan hal-hal yang seperti ini di dalam hal ini. Tidak jarang juga anak yang dirusak karena orang tua tidak ada moralnya sama sekali, melakukan hal-hal yang tidak baik kepada anak perempuannya di dalam hal ini. Ya, mesti hati-hati banget. Kamu mesti ngenalin diri kamu siapa dan jangan merusak anak. hmm. Ya, kalau di Amerika itu kamu Oke. bisa dibawa ke pengadilan, tinggal di hotel Pordio kamu. Ya. Terus juga apakah kayak beberapa saat dia menyadari gitu ya, Pesta? Mungkin kan memang ada ketidakhadiran orang tua di situ. Lalu setelah dia menemukan diri setelah dia remaja seperti ini, walaupun dia tahu misalnya dia laki-laki, tapi dia kan berubah nih ada jakun di sini, terus dia mengalami suaranya perubahan. Tapi dia karena dia terjebak dengan pola-pola asuh yang seperti itu, terframing dengan label, apakah juga ada pengaruh dengan framing-framing masyarakat bahwa kan dia kan punya perasaan mungkin yang lebih mellow gitu Pesta. Terus perasaan yang mungkin lebih sensitif, apakah itu juga memvalidasi dia untuk dia melabeli diri dia bahwa dia sebenarnya diciptakan sebagai perempuan yang sebagai apa
perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki, begitu kan statement-statement yang diungkapkan gitu, Pastor. Nggak persis seperti itu ya. Banyak laki-laki yang perasaannya halus banget. Yesus juga Ya, perasaannya sangat halus banget. Apakah dia perempuan? ya, Hah? Di enggak, dalam hal ini. Nah, ya, konteksnya menjadi seperti ini. Pada waktu dia memiliki perasaan yang halus seperti itu, dia gampang tersentuh melihat penderitaan orang-orang lain. Dia sangat hmm, tersentuh melihat uh, ketidakselarasan dalam penindasan pada golongan-golongan tertentu. Hatinya tersentuh. Demikian. Bagian kewanitaan perasaan ini. Padahal dia hmm, laki-laki. Nah, lantas hmm, orang memberikan label yang bukan-bukan. Laki-laki nggak boleh nangis. Laki-laki nggak boleh berperasaan seperti begini. Itu juga tidak benar di dalam hal ini. hmm, hmm, Tuhan menciptakan air mata pada kedua belah ya, pihak. Baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Yesus pun menangis. Menangis hmm, itu salah nggak? Sama sekali tidak salah. Karena itu adalah ekspresi daripada perasaan itu sendiri. Itu baik. hmm, Itu healing hmm, di dalam hal ini. Ya, tapi bukan berarti karena dia menangis dia lantas sekalipun laki-laki menjadi wanita, ya tidak di dalam hal ini. hmm, Cuma kalau masyarakat melabel dia seperti itu, hmm, terus-menerus dia dibully seperti itu, ditempelkan gender identity yang salah, sedangkan orang hmm, tua tidak hadir dan tidak mengetahui tentang hal hmm, ini, anak hidup dalam frustrasi. Dan pada hmm, waktu anak pulang, jika orang tua tahu, dan kemudian dimarahin lagi. hmm, Ini menunjukkan hmm, sebuah, ya, aku memang seperti ini. hmm, Tidak ada orang mau menerima aku tertolak. Siapa yang mau menerima aku? Orang yang seperti aku menerima aku. hmm, Masuklah dia ke hmm, dalam grup-grup seperti itu. hmm, Makin lama jarak antara orang tua dan anaknya semakin jauh. hmm, Berkumpullah dia bersama orang-orang yang memiliki kategori seperti itu. hmm, ya, Salahkah dia? Tidak. Yang enggak. salah siapa? Hmm, Orang orang tua, tua yang tidak hadir di dalam kehidupan anak-anak seperti ini. benar. Dan kemudian orang tua ingin menempatkan anak tersebut di gereja. Fix my children. Mana Hmm, bisa anak kamu bukan benda, bukan televisi, bukan radio, hmm, bukan mobil, hmm, bukan sepeda, bukan hmm, kulkas yang bisa hmm, diperbaiki. hmm, Anak kamu adalah manusia yang memiliki daya pikir, memiliki perasaan. hmm, Terjadi sekian tahun akibat kelalaian, disuruh masukkan ke sekolah minggu 1 jam, 1 kali 1 minggu, lantas terjadi perubahan. hmm, Itu ya, urusan orang tua. Guru yang terbaik dimulai dari rumah, yaitu antara papa dan mama. hmm, hmm, ya, Ya, semoga orang yang mendengar apa yang kita sampaikan pada hari ini betul-betul terbuka hati mereka untuk mulai bertindak, mengambil ya, inisiatif menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. ya, betul, Pastor. Jangan sampai diabaikan apa yang dipelajari ini. Sayang. Masih ada Pastor ada pertanyaan yang nggak? lain? Boleh Silakan. nggak nanya lagi? Nih. Boleh, 1000 kali juga boleh. Jadi next questionnya adalah how to fix it. Kalau udah anaknya merasa dirinya berubah jadi another gender gitu. Kita bisa mengajak anaknya untuk berbicara terlebih dahulu, untuk mengeksplorasikan apa yang dirasakannya. Karena kita berbicara tentang perasaan dan keterjebakan Hmm, di dalam hal ini. hmm, Pertanyaan hmm, berikutnya, sejak kapan kamu merasakan hal ini? Tolong para orang tua jangan terburu-buru marah atau membela diri menjadi defensif. Papa nggak begitu ya, mama nggak begitu ya. Jangan hmm, terburu-buru. Anak akan hmm, menutup diri dan akan menjadi lebih jelek keadaannya. Kalau hmm, memang hmm, salah, lihatlah itu sebagai sebuah kesalahan. Own it. hmm, Miliki kesalahan itu, ajukan hmm, permohonan minta maaf kepada anak. Supaya anak pun hmm, dapat melihat, oh orang tua melakukan kesalahan supaya dapat terjadi perubahan, hubungan dapat hmm, terhubung kembali di dalam hal ini. hmm, Jadi waktu kita hmm, bertanya, apa yang dia rasakan, dia sebagai laki-laki merasa seperti perempuan, sejak kapan dia merasakan hal yang seperti demikian? hmm, Itu perlu kita hmm, tanyakan. Asal-usulnya dari mana? hmm, Nanti dia akan juga menceritakan sebetulnya ini sebagai sarana untuk menarik perhatian. hmm. Karena orang tua nggak pernah memberikan perhatian. Saya pernah bertemu dengan anak-anak yang menjadi tuli kalau diperiksa nggak tuli. Oh iya. Hmm, hmm, Karena tidak pernah didengarkan oleh orang tua mereka.
Oh, kami mendengarkan. Ya, menurut Anda, yang tahu anak Anda. Atau ringing di telinganya, tinnitus. Hmm. Banyak hal-hal yang tidak terselami oleh dunia kedokteran. Diperiksa normal, tapi ada terjadi sesuatu seperti itu. Berbohongkah anaknya? Tidak. Anak tidak didengarkan. Anak menjerit meminta perhatian dan tidak mendapatkan perhatian tersebut di dalam hal ini. Hmm. Ini penting diketahui di dalam hal ini. Jangan sampai menindas anak-anak tersebut. Ya, kalau anak kita bimbing dengan cara yang baik, mereka akan berkembang juga secara sehat. Hmm. Ya, mereka akan bertumbuh berkembang secara sehat. Tiap kali mereka merasa iri hati dan kita bisa bimbing, maka iri hati itu Hmm. kan hilang. Tapi kalau kita Ya. biarkan dipupuk di antara bersaudara, Hmm. wah dia dapat ini, Cici dapat itu, Koko dapat itu, atau Dedek dapat ini. Persaingan terjadi di dalam rumah tangga itu kan muncul keluar. Hmm. Ini juga nggak baik sebetulnya. Jadi harus Ya. tahu banget di dalam hal ini. Sesuatu yang tidak sehat itu harus dimatikan sedini mungkin dan diberikan pengarahan penjelasan yang sehat di dalam kehidupan anak tersebut. Jadi aman. Jadi dia aku nggak punya karena itu mencuri untuk mendapatkannya. Aku nggak punya, aku iri hati, lantas aku pukul. Aku iri hati, lantas aku mengutuki. Hmm. Kalau dalam anak-anak laki-laki seperti aku tertolak di rumah, aku mengambil role yang lain. Hmm. Selama kita melihat kesalahan-kesalahan kita, mendengarkan, minta penjelasan kepada anak, mengajukan permohonan maaf kepada mereka, dan kemudian kita memperbaiki diri, aman. Ya, itu penting banget. Oke? Thank you. Thank you, Pastor. No problem. Masalahnya adalah seringkali terlambat. Dan kemudian minta tolong dokter jiwa mengasihkan obat. Lah ini nggak bisa. Mesti ada konselingnya, diberikan petunjuk kepada dia. Waktu diserahkan kepada ahli jiwa, psikolog misalnya membimbing, dan kemudian orang tua pasif. Gua kan sudah bayar. Hello, pendidikan ada di rumah. Kalau di sini kita melibatkan orang tua dan semua siapa yang dapat kita libatkan secara aktif untuk memberikan support kepada anak tersebut. Papa, mama, kakek, nenek, om, tante, anak siap nih suka yang mana, dilibatkan aja. Diikut sertakan, memberikan support system. Ini baik. Dan guru dibicarakan. Kalau guru yang mengenal ini, guru dilibatkan untuk memberikan perhatian. Melibatkan diri untuk membantu anak ini bertumbuh normal. Nah, sekarang sayangnya dalam gender identity ini, pemerintah melarang untuk intervensi guru kepada anak tersebut. Sayang di dalam hal ini. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan lain? Iya, Vester. Saya mau Ya. tanya. Nah, beberapa tahun atau dekade yang terakhir ini kan sebenarnya tanpa kita sadari standar dalam hal kekudusan di generasi youth atau remaja itu kan turun begitu jauh. Kalau dulu di zaman saya, gimana caranya supaya kita bisa tetap menikah dengan kudus, nikah dengan cara yang benar. Nah, kalau sekarang ini kan seolah-olah udah nggak apa-apa deh, lu mau kayak gimana nggak masalah. Yang penting lu cowok punya perasaan sama cewek. Begitu juga cewek punya perasaan dengan cowok, gitu kan. Jadi betul-betul kayak orang tua Kristen pun seolah-olah kayak setengah menutup mata, yang penting anaknya normal aja gitu loh. Anaknya normal, biarin deh mau gimana-gimana, hidupnya seperti apa, gimana. Itu mereka kayak setengah menutup mata gitu loh. Nah, yang saya mau tanyakan adalah gimana, yang pertama ya langsung ya Pastor ya, pertanyaannya langsung. Yang pertama, gimana caranya supaya kita bisa balik ke standar yang paling tinggi di dalam hal kekudusan, karena ini kan hal-hal yang paling rentan ya di umur remaja, teenager ini kan, untuk anak-anak bisa hidup benar atau enggak, hidup sesuai dengan firman Tuhan sepenuhnya atau enggak. Terus yang kedua adalah tentang ini, Pastor. Pergaulan yang buruk itu kan merusak kebiasaan yang baik. Iya kan? Nah, yang jadi problem kan
secara jujur kita nggak bisa membatasi dengan siapa anak kita bergaul di sekolah gitu kan. Kita nggak bisa selalu ngecek, kamu sama siapa, segala macam gitu. Nah, gimana caranya supaya mungkin hal-hal yang nggak bagus, yang secara otomatis anak-anak akan tanya sama temennya, itu tidak berdampak dalam kehidupan mereka. Lebih daripada kita sebagai orang tua. Kalau sama-sama nih, karena biasanya kalau anak-anak di zaman teenage itu lebih mendengarkan apa kata temannya ketimbang kata-kata dari orang tua. Itu sih, Pastor. Ini sebetulnya lari daripada tema kita tentang identity versus role confusion ya. Kamu nggak diam di dalam konteks ini. Kamu berbicara tentang kekudusan, kamu berbicara tentang moral issue di dalam hal ini. Kamu berbicara tentang hal yang menyangkut hal yang seperti demikian. Tapi saya memberikan garis besarnya seperti inilah ya. Nanti kali coba bertanya di dalam konteks selalu. Oke. Bahwa anak menanya kepada anak-anak dalam usia 12-18 tahun itu adalah hal yang wajar. Terlebih lagi jika orang tua tidak hadir. Jika orang tua hadir di dalam kehidupan anak tersebut, membahas akan hal ini, anak lebih cenderung memegang apa yang dikatakan oleh orang tua. Di dalam hal ini, mengenai hal moral. Saya memastikan kepada kehidupan anak saya, segala sesuatu yang mau pelajaran di sekolah, matematik, sains, semuanya, dengarkan guru kamu. Tapi menyangkut perihal moral, jika terdapat perbedaan antara pendapat guru dan papa kamu, ikuti pendapat papa kamu. Titik. Di dalam hal ini. Banyak pertanyaan? Oh, banyak pertanyaannya. Nah, kita mesti jeli aja di dalam menjawab ini. Kalau kita pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak tahu tentang hal yang seperti itu, mereka akan mengambil patokan teman-teman di dalam hal ini. Ya, di dalam usia seperti demikian mereka lebih banyak dipengaruhi untuk mendapatkan identitas mereka. Tapi jangan lupakan pengaruh orang tua yang kencang di dalam kehidupan mereka. Kalau kamu cuma hadir secara fisik, literally fisik, dan tidak lebih daripada itu, tidak berbicara dengan anak, tidak bermain dengan anak, tidak bertatap muka dengan anak, tidak menghabiskan waktu yang cukup dengan anak, jangan heran jika anak berperilaku seperti itu. Ini kesalahan ada pada orang tua di dalam hal ini. Apapun alasan yang diajukan, capek kah, sibuk kah, anak harus di atas kesibukan, anak harus di atas kerepotan kamu. Itu harus menjadi kunci di dalam kehidupan berumah tangga, apapun di dalam hal ini. Family first di dalam hal ini. Mengenai moral, yang lalu kita sudah berbicara, konsep tentang ketuhanan itu ditanamkan sedini mungkin. Waktu melihat bunga, wangi, berbeda antara melati dengan rose, kita mulai memasukkan ide ini diciptakan oleh Tuhan. Konsep tentang Tuhan ini dimiliki oleh anak sejak dini di dalam hal ini. Konsep moral, tidak boleh mencuri, mengambil bunga di taman tetangga, nggak boleh. Buah, nggak boleh diambil. Di sini jalanan di tempat depan-depan pagar yang terbuka itu tetangga buah jeruk, buah ini, buah itu. Nggak ada yang iseng masuk pergi ambil. Nggak ada. Heran ya? Heran. Nggak ada. Iseng ngambil. Nggak. Nggak mau. Itu dia. Itu ditanamkan kepada anak-anak tersebut. Makan permen. Kertas pembungkus permen itu pun disimpan di dalam kantong sampai ketemu tong sampah. Ini pendidikan disiplin seperti ini dilatih dari hal-hal yang kecil. Sehingga mereka bertumbuh, berkembang menjadi orang penuh dengan tanggung jawab. Di dalam hal ini. So, pergaulan seperti apa yang dapat merusak adalah pergaulan di mana orang tua tidak hadir. Mereka hidup oleh televisi, mereka hidup oleh gadget, mereka hidup oleh teman-teman, bebas, pulang jam berapa terserah, nggak ada yang tahu. Kemudian anak disalahkan. Salahnya pada orang tua. Nggak mau direpotkan, itu hasilnya. Mau direpotkan, hasilnya berbeda.
Ya, secara garis besar saya jawab begitu karena di luar ininya, tapi saya bersedia menjawab. Oke. Gideon, ada pertanyaan Gideon yang sedang nyetir. Tidak ada, Pastor. Oke, Silakan dilanjut. kita lanjut. Oke, kita lanjut dulu yang sini. Saya ingin masuk satu topik yang ini lah ya. 3 kesalahan umum mengasuh anak yang dapat menyakiti harga diri anak. Ya, yang tadi barusan kita belajar tentang identity versus role conversion ini. Sekarang dalam bertumbuh tanpa ayah ini, peran ayah ini, saya ingin mengajukan 3 hal. Saya tidak yakin saya dapat selesaikan dalam setengah jam ini. 3 kesalahan umum mengasuh anak yang dapat menyakiti harga diri anak. Nah, kita semua, siapapun kita, pernah membuat kesalahan dan akan membuat kesalahan lagi di dalam kehidupan ini. Karena kita nggak sempurna. Sifat dosa itu ada dalam kehidupan kita. Nah, tetapi pastikan untuk menahan diri untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang akan kita bahas di bawah ini. Kita membaca Alkitab, kita melihat kesalahan, tujuannya adalah untuk tidak melakukan apa yang orang dulu lakukan yang tercatat di dalam Alkitab. Ya kan? Itu penting. 2 Timotius 3:16. Kita dapat belajar di sana untuk memperbaiki diri kita. Nah, kita pastikan ya di dalam hal ini. Sekali lagi, pastikan untuk menahan diri untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang akan kita bahas di bawah ini, karena kesalahan-kesalahan yang akan kita bahas berikut ini dapat menyakiti dan merusak harga diri anak. Nasihat pengasuhan untuk membesarkan anak-anak yang percaya diri. Saya berbicara tentang percaya diri dan aman cenderung sama. Oke? Meskipun demikian kita perlu diingatkan lagi dan lagi dan lagi, karena sebagai manusia dalam keadaan kurang sabar dan dipengaruhi oleh emosi yang bergejolak, ya, kita dapat dengan mudah melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan, dan kita dapati diri kita nanti menyesal setelah kita melakukannya. Penyesalan selalu datang terlambat, bukan? Karena itulah kita belajar hari ini, supaya kita sesali diri kita sendiri terlebih dahulu untuk tidak melakukannya. Nah, untuk itu kita perlu belajar kesalahan-kesalahan yang ada agar kita tidak melakukannya. Menguntungkan kan ya? Kita dapat belajar. Artinya kita belajar dari kesalahan orang lain. Biarin aja orang lain bikin kesalahan, kita belajar. Kita nggak usah. Nah, tidak meneriaki anak-anak. Kalau di sini juga tidak memukul mereka. Tidak meneriaki, yelling, dan tidak memukul anak-anak termasuk daftar yang paling atas untuk tidak dilakukan. Bersamaan dengan itu, kita perlu menjauhi frasa seperti ini ya. Jangan tersinggung ya, tapi papa bilangin nih, tapi mama bilangin. Gitu ya. Nah, ini artinya apa? Pada dasarnya adalah intimidasi pasif-agresif. Sebetulnya kita mengintimidasi, tapi kita menutup diri dengan mengatakan, kamu nggak boleh tersinggung nih. Nih, mami bilangin ya, nih papi bilangin nih. Dan kata-kata kita sudah tuh harsh banget, kasar banget. Namun ada kebiasaan lain yang lebih berbahaya, yang biasanya dilakukan orang tua yang seiring waktu mengikis harga diri anak-anak mereka. Dalam bukunya Fostering Connection, buku berjudul Fostering Connection, seorang psikolog yang bernama Tish Taylor, dia seorang PhD, seorang perempuan ya, Tish Taylor ini, menyebut beberapa kesalahan pengasuhan yang umum ini sebagai perilaku putus hubungan, atau disebut sebagai disconnecting behaviors. Disconnecting behaviors atau perilaku putus hubungan. Kira-kira gitu bahasa Indonesianya. Dan mengklarifikasikan bahwa dibandingkan
dengan penyebab yang lebih jelas untuk menurunkan harga diri, kesalahan tersebut mungkin tampak tidak agresif. Putus hubungan ini mungkin tidak seagresif daripada hal-hal yang lainnya barangkali. Tapi akan kita pelajari ini. Perilaku putus hubungan atau disconnecting behaviors ini adalah perilaku yang menurunkan kehangatan orang tua anak. Orang tua dan anak. Gitu maksudnya. Dan menurunkan keinginan anak untuk berkomunikasi dengan orang tuanya atau meluangkan waktu bersama-sama dengan orang tua mereka. Ini pendapat daripada Taylor ini tadi, Miss Taylor ini tadi. Mereka tidak kasar, seperti menolak atau menghindar, tetapi mereka lebih bersikap membatasi diri untuk membuat sebuah pendekatan yang merupakan tembok pemisah orang tua dan anak. Ini menjadi tembok. Tapi lagi sibuk ya, ngerti ini. 5 menit. Nih, papi kasih tahu kamu ya. Nggak boleh tersinggung nih. Kalau jadi papi memang seperti itu, sibuk banget. Nah, kamu nggak lihat sibuk nih. Tapi aku lihat dari tadi papi main HP itu papi. Hush, anak-anak tahu apa kamu? Lagi kerja nih, lagi kerja. Balasan teks, ngerti nggak? Seperti itu. Di dalam hal ini. Oke? Ini menyebabkan dinding pemisah terjadi. Di dalam hal ini. Papinya lagi repot. Repot apa? Nonton televisi. Joni bilang, benar saya sampaikan nih. Robert pukul perut Joni, Pak. Pasti kamu pukul Robert dulu. Kalau nggak, mungkin Robert pukul kamu. Dari mana taunya? Dengerin juga belum. Lah, Papa ngapain itu? Nonton televisi atau baca koran? Dua-duanya. Mata kanan untuk koran, mata kiri untuk televisi. Telinga kiri untuk televisi, telinga kanan untuk kamu, Joni. Forget it. Aku cari orang lain aja di luar. Tanya teman, tanya om-om. Nah, kesalahannya ada di mana? Ya, anak mesti ngerti dong. Aku pulang kerja capek, masa nggak boleh relax? Kamu on duty 24/7. Kalau nggak mau on duty 24 jam setiap harinya, jangan punya anak. Simpel kan? Gampang kok. Jangan punya anak. Saya berapa lama cuma tidur 2 jam, kemudian pagi pergi kerja lagi. Oke aja. Di dalam hal ini. Jangan mengajukan alasan-alasan apapun juga. Tanggung jawab adalah tanggung jawab di dalam hal ini. Karena perilaku putus hubungan, disconnecting behaviors, menurunkan kehangatan orang tua anak, perilaku ini cenderung merusak harga diri anak. Karena anak tidak merasakan adanya kehangatan dalam hubungan mereka dengan orang tua mereka, yang dapat menimbulkan kebingungan dalam diri anak. Nggak merasakan kehangatan itu. Jauh banget, distancing. Jaraknya jauh. Harga diri ini menurun, nggak tahu. Aku ini siapa, juga nggak ngerti. Lihat aja marga kamu. Siapa? Itu kamu. Ya bukanlah. Itu cuma melekat karena anak. Ketika dinding pemisah semakin tinggi antara orang tua dan anak karena ketidakadaan kehangatan dalam hubungan orang tua dan anak ini, anak-anak cenderung tidak merasa diperhatikan, aman, dan dihargai. Mereka tidak merasakan itu di dalam kehidupan mereka. Nah, di bawah ini, Miss Taylor menunjukkan 3 perilaku umum orang tua yang secara tidak sengaja mengikis harga diri anak-anak, serta beberapa cara untuk menghindarinya dan secara efektif memperbaiki kerusakan hubungan ketika orang tua membuktikan bahwa mereka sebenarnya tidak sempurna. Dapat diperbaiki, bukannya tidak. Nah, pertama, mempertanyakan dalam arti mempermasalahkan tindakan anak mengikis harga diri mereka. Lebih banyak karena menghakimi. Kamu kok begitu sih? Kamu kok begini sih? Sering ya? Akan hal yang demikian.
Dan kemudian anak tidak diberi kesempatan untuk memberikan jawaban di dalam hal ini. Selaku orang tua, kalau orang tua diperlakukan demikian oleh teman-teman atau oleh bosnya, mereka akan defensif. Tapi kalau anak nggak boleh di dalam hal ini. Rentetan kritik, bahkan kritik membangun sekalipun, alasan kritik membangun padahal menjatuhkan, pasif agresif, dapat membuat anak-anak merasa mereka tidak dapat melakukan sesuatu dengan benar. Mereka merasa sebaik apapun mereka berusaha melakukan sesuatu, selalu ada kekurangannya di mata orang tua mereka, dan mereka merasa tidak cukup baik. Ada saja orang tua menemukan kekurangan mereka. Mereka merasa mengecewakan orang tua mereka atau bahkan membawa aib bagi nama keluarga. Di dalam hal ini. Rentetan kritik seperti ini dapat menghambat atau bahkan mematikan pertumbuhan harga diri anak. Menghindari komunikasi yang dapat membawa bencana bagi pertumbuhan harga diri anak adalah awal yang baik bagi orang tua. Jelas kita tidak ingin mengatakan kepada anak kita bahwa mereka gagal atau mereka tidak pernah berusaha cukup keras. Jangan katakan, ya kamu kurang aja berusaha. Coba berusaha lebih keras lagi. Saya beberapa kali mendengar anak-anak mengatakan, I tried so hard. Aku sudah berusaha sekeras-kerasnya. Sekuat-kuat tenagaku. Berarti kurang kuat. Ditambah lagi. Satu hari 24 jam. Kalau kurang jadikan 26. Artinya nggak usah tidur. Seperti itu. Angka kamu kok 6 sih Joni? Kalau 8 baru jadi anak mami. Nah kalau 6 anak tetangga. Ini kan yang benar aja dong bicara seperti itu. It is more about the parents. Di dalam hal ini. Kalau di Indonesia bunyinya bagaimana? Kalau pintar, itu anak papi, itu seperti otak bapaknya. Kalau bodoh, dibilang seperti otak maminya. Ini yang benar aja, pengakuan-pengakuan seperti itu diucapkan yang nggak masuk akal. Jauhi perkataan-perkataan seperti demikian. Memecah keluarga. Di dalam hal ini. Rentetan kritik seperti ini menghambat ya pertumbuhan harga diri anak. Ingatin itu baik-baik. Jangan sampai menghindari komunikasi juga. Pada waktu anak telah berusaha keras, namun ujian matematiknya cuma mendapatkan angka 6. Karena dia kurang mampu di dalam matematik, tapi dia pintar di dalam hal lain. Science. Kenapa enggak? Untuk menjadi seorang dokter nggak perlu matematik kok. Untuk menjadi seorang lawyer juga nggak perlu matematik. Masih banyak hal-hal yang lain dapat dikerjakan. Hanya karena Anda seorang lawyer, hanya karena Anda seorang dokter, maka anak harus seperti itu. Enggak. Anak memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidup mereka kok. Ini jangan pernah katakan kurang berusaha keras. Hargai usaha anak yang sudah berusaha sekerasnya mencoba berusaha. Guru aja macam-macam, ada guru matematik, guru ilmu bumi, guru gambar, guru olahraga, guru sains. Guru sains coba suruh ngajar matematik sekalian olahraga lempar lembing. Belum tentu bisa dia. Dari anak dituntut 100% bisa. Nah orang tua yang nuntut bisa nggak mereka? Seperti itu. Nah, tetapi kesadaran akan efek kumulatif. Numpuk ini. Ya. Tetapi kesadaran akan efek kumulatif dari interaksi yang kurang intens pada anak-anak adalah langkah selanjutnya dalam membesarkan anak-anak yang percaya diri. Anak-anak yang merasakan kehangatan hubungan orang tua anak mendapatkan support positif terhadap setiap usaha yang mereka lakukan, mendapatkan bimbingan positif dalam kehidupan mereka akan bertumbuh dengan harga diri yang sehat. Papa, mama sudah lihat kok kamu berusaha keras. It's okay, dapat angka 6. Tempat lain kamu kan bagus. Oke. Kamu senangnya memang dalam bidang apa? Science. Kamu pengen menjadi saintis? Oke. Dia dalam hal. Janganlah keluarga kita nggak ada yang saintis. Jadi dokter aja seperti om kamu. Seperti ini, seperti itu.
But I am not my uncle. Stop. Jangan dilabelkan seperti gitu. Mereka menjadi confused. Perlu support secara positif ini. Dalam upaya mereka untuk menjaga rasio afirmasi koreksi yang sehat, beberapa orang tua akhirnya mempertanyakan anak-anak mereka tanpa henti, seperti dengan bertanya, apakah kamu yakin? Yakin seyakin-yakinnya, pasti nih, yakin nih. Kamu ingin melakukan itu, ingin studi itu, ingin ini dan itu. Yakin, coba dipikirkan lagi. Sebetulnya tentang orang tuanya nggak setuju aja. Dikacaukan pikiran anak itu. Kenapa tidak bertanya, waktu kamu memutuskan menjadi saintis, apa yang ada di dalam pikiran kamu? Apa yang mendorong kamu untuk menjadi seorang saintis? Dengarkan pendapat dia. Tapi ini berfungsi sebagai koreksi pasif-agresif ini. Yakin, saya yakinnya ini udah pasti nih. Diulang lagi besok lusa. Yakin nih. Jadi benar ya, seperti ini ya. Ini pasif-agresif. Menjengkelkan. Ketika orang tua terus-menerus bertanya kepada anak-anak mereka, apakah menurutmu itu ide yang bagus? Anak-anak mereka menginternalisasi pernyataan itu dengan keraguan pribadi, dan keraguan pribadi mereka ini mulai membara. Nyangsang di dalam pikiran mereka di dalam hal ini. Karena diragukan di dalam hal ini. Sehingga yang berlaku hanya pikiran orang tua, perasaan orang tua. Anak akan berpikir perasaanku tidak penting, perasaan papa dan mama yang penting. Kok kamu marah sebegitu macam gak baik? Lah dia dibikin jengkel. Kalau orang tua dibikin jengkel boleh marah. Kalau anak nggak boleh marah. Lantas anak harus menyesuaikan kapan marah, kapan tidak boleh marah. Confused di dalam kehidupan ini. Saat kita bertanya kepada anak-anak kita dalam arti lebih ke arah mempermasalahkan gagasan-gagasan yang mereka ambil, kita secara tidak langsung melemahkan otonomi mereka dan bahwa mereka sebenarnya harus mendapatkan kepercayaan dan kebebasan bahwa tidak ada masalah bagi mereka untuk memiliki kemandirian bahkan jika mereka melakukan kesalahan, kata Miss Taylor ini. Dan nada yang kasar, sarkasme, yang meremehkan, melecehkan, atau bahkan nada yang sinis ketika orang tua menanyai anak-anak mereka dapat menciptakan perpisahan dalam arti anak menjauh dari orang tua sebagai upaya melindungi diri mereka untuk tidak dilukai melalui kritik yang tajam. Anak menyingkirkan diri. Ayo, tugas kamu sebagai seorang murid, pagi, siang, malam belajar, nggak boleh main. Saya melihat beberapa video tentang hal ini. Anak ini sampai menangis. Kok terlalu kejam bagi dirinya? Aku anak-anak juga ingin bermain. Aku ingin juga bertemu dengan teman-teman. Di sini ada play date namanya. It's okay. Di dalam hal ini. Kenapa tidak boleh? Kalau orang tua tahu boleh berkumpul dengan orang dewasa lainnya, kenapa anak tidak boleh? Coba bayangin berapa kejamnya hal yang seperti tersebut dilakukan orang tua kepada anak. Nah, pada waktu anak tidak memiliki harga diri, sebab takut dalam mengambil keputusan, orang tua pun bingung. Padahal mereka menciptakan anak seperti itu. Kritikan yang tajam, nada kasar, mempertanyai kemandirian daripada anak. Bersifat pasif agresif, lebih banyak menuduh. Sehingga anak-anak berpikir, ya sudahlah, terserah papa lah, terserah mama lah, putusan apa yang terbaik bagi diriku. Tentukan saja. Sejak kapan anak itu mulai dapat membuat keputusan bagi dirinya sendiri. Tapi aku suka celana yang model begini, cool kelihatannya, atau sepatu gini. Jangan. Yang kayak gini aja cocok buat kamu. Nggak diizinkan anak untuk mengambil keputusan di dalam hal ini, untuk memilih. Untuk mengembangkan identitas mereka melalui pilihan-pilihan mereka sendiri. Otonomi mereka direbut. Hak mereka diperkosa oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab.
Peringatan yang jelas adalah bahwa beberapa situasi membutuhkan intervensi dengan segera. Anak yang memukul saudaranya harus segera dihentikan. Tindakan kekerasan tidak boleh. Dan seorang anak yang berpikir bahwa melompat dari pohon ke kolam anak-anak yang airnya sangat dangkal tidak boleh diizinkan, apalagi berasumsi agar anak mendapatkan pelajaran yang pahit dari ulah mereka sendiri. Situasi seperti ini membutuhkan intervensi dengan segera. Saya suatu saat ini after school program, saya lagi nganterin anak saya sekolah untuk after school program untuk mendaftarkan diri di sana. Agar pulang sekolah ada bus yang jemput, ngantar di sana, sementara kita pulangnya menjemput di sekitar jam 6 sore nanti. Nah, saya nemukan di sekolah itu, saya lihat ada anak laki-laki. Itu ada meja besi ditarik, makin lama makin jauh jaraknya. Hayo loncat. Dia keprokin sama anak-anak perempuan. Itu kalau nggak dihentikan itu meleset, gigi bisa patah, itu besi, kaki bisa patah. Tapi saya nggak punya kuasa untuk melarang. Saya adalah orang tua, yang harus dipanggil adalah kepala sekolah dan guru untuk segera melihat. Di dalamnya itu tindakan. Di dalamnya itu harus dihentikan. Karena sangat berbahaya. Tetapi ada lusinan situasi lain setiap hari di mana membiarkan anak-anak berjuang atau mengizinkan anak-anak gagal itu sehat. Kegagalan itu bukan berarti gagal dalam arti yang negatif. Gagal dapat aja berganti menjadi sehat karena memacu mereka untuk memikirkan solusi yang lebih baik. Apakah Thomas Edison gagal membuat sebuah lampu? Enggak kok. Berapa sering dia gagal menemukan sampai dia berhasil menerima yang ini? Ingat surat yang dibacakan oleh ibunya dalam versi yang berbeda. Alpha Thomas Edison dihentikan dari sekolah karena kurang pintar di sekolah itu. Anak ibu terlalu bodoh. Ibunya menangis waktu membaca surat itu. Ibunya bilang gini, Thomas, sekolah ini tidak mau menerima kamu karena kamu luar biasa pintarnya. Mulai saat ini kamu belajar aja sama mama di rumah. Karena mama tahu bagaimana mengajarkan kamu. Lah ini kan menanamkan harga diri yang sehat kepada anak ini. Coba dibilangin, baca. Bapak guru kepala sekolah mengatakan kamu anak yang paling bodoh di antara semua murid-murid, kan itu kamu dihentikan. Memang bodoh kok kamu. Wah, udahlah mati harga dirinya, nggak jadi tercipta lampu ini hari. Jangan begitu. Lihat di balik sesuatu yang lain. Keistimewaan apa yang dimiliki oleh anak ini? Pegang itu. Dan kembangkan. Dan pada saat-saat belajar itu sangat tepat untuk mengajukan pertanyaan tanpa sarkasme yang melibatkan refleksi yang sehat. Gak usah kita menjadi sinis. Seperti yang dialami oleh Alpha Thomas Edison ini. Kita dapat bertanya kepada anak kita, menurutmu apa sih yang sedang terjadi saat itu? Papa mama kan gak ada di sana. Ada apa sebenarnya? Izinkan mereka berbagi cerita di dalam ini. Sangat penting bagi orang tua untuk menunggu beberapa saat berlalu dan frustrasi anak telah mereda dan mempergunakan waktu yang tepat untuk terhubung dengan anak-anak dan memberi mereka sarana dalam proses pembelajaran tanpa menuduh, tanpa mengkritik, tanpa memberikan kata-kata yang sarkastik di dalam hal ini. Kalau anak lagi frustrasi, lagi marah, lagi jengkel, biarkan mereka mengeluarkan dan kita menjadi pendengar yang baik tanpa memberikan intervensi, apalagi memberikan kuliah kepada anak. Anak akan menutup telinga, kuliah lagi. Bisanya memberikan kuliah, tapi solusinya nggak ada. Arahkanlah anak dengan cara yang baik. Arahkan dia. Waktu tadi kamu lakukan ini, kamu menjadi kesal, artinya kamu melihat kesalahan kamu. Di mana letak kesalahan itu? Ayo kita diskusikan. Apalagi yang dapat dikerjakan di dalam hal ini? Bisa nggak kita arahkan kepada solusi yang lain? Tanpa mengkritik dia. Kok kamu pikirnya seperti itu? Kenapa nggak pikir, ya kalau aku jadi orang tua bisa berpikir seperti itu, tentu aku sudah berpikir seperti itu dari tadi. Aku berpikir seperti ini, ya ini kemampuan aku.
Kenapa nggak diberi tuntunan pada saat ini tanpa mencekoki? Bodoh, kamu mesti pikir begini. Loh kok bisa bodoh dia? Levelnya belum sampai di sana, informasinya belum ada di sana. Siapkan buku-buku. Berikan informasi melalui buku-buku yang bermutu. Ajak dia berdiskusi tentang hal-hal yang bermutu. Akan merubah pola pikir anak tersebut. Bahwa mereka mendapatkan perhatian dan diberikan solusi keluar. Maka mereka terbiasa ke depannya. Tidak mudah menyerah. Tapi selalu melihat akan sesuatu yang lain. Solusi. Dan tanpa solusi, mereka tidak akan berhenti. Sebelum solusi terdapat. Sampai sana ada pertanyaan, setengah jam berlalu. Ada? Saya nggak ada, Pastor. Nggak ada. Nggak ada, Pastor. Pastor, Ya, ini aku punya teman. dalam Papanya itu kan, konteks ya. dia dalam konteks papanya itu abusive kan, suka pukul anak kayak pakai gesper. Pokoknya salah sedikit misalnya jatuhin apa, dia pukul anaknya pakai gesper lah. Pokoknya udah disediain alat-alat untuk mukul gitu. Terus mamahnya itu mau nanya, ini pola asuhnya itu salah atau benar, bagaimana tindakan seharusnya ya, Pastor ya. Mamanya bilang gini, kan mamanya itu diemin aja gitu. Anaknya kena pukul, terus sudah itu mamanya bawa masuk ke kamar, mamanya bilang gini, kan mama udah bilang, papa lu emang begitu, makanya jangan macam-macam sama papa. Nah, itu kan sebenarnya jadinya kayak mamahnya menyetujui tindakan papanya itu benar gitu. Terus udah gitu dia sebenarnya dengan ngomong gitu maksud dia tuh untuk menjaga anaknya supaya jangan dipukul sama papahnya gitu. Nah, ini tuh seharusnya tindakan yang dilakukan seorang mama yang papahnya juga mukul mamahnya. Nah, itu harusnya gimana? Apa ngasih batasan atau kayak bagaimana gitu supaya anak ini gak jadi korban gitu, Pastor? Karena kalau berdasarkan dari apa yang diomongin sama mamahnya itu kayak mamahnya kayak apa ya? Biasa Memvalidasi. gitu. Iya, memvalidasi tindakan papa gitu. Gitu. Anaknya jadi kan harus berhati-hati setiap saat gitu. Tapi si mama juga nggak berani ngelawan si papa gitu. Akhirnya dia validasi itu gitu. Yang benar tuh harusnya seperti apa kalau ada kejadian tuh kayak gini, Des? Oke. Berdasarkan cerita ini jelas papanya adalah seorang otoritarian. Mm-mm. Otoriter. Mm. Diktator lebih ke arah sana. Di dalam hal ini. Mm. Sebetulnya, sebelum menikah, ibu ini terlebih dahulu sudah harus mengenal sikap dan karakter daripada calon suami. Mm. Itu penting. Karena itu Mm. berkali-kali saya kalau di dalam kepada jemaat saya memberi pengertian seperti begini. Saat engkau mengadakan hubungan dengan calon suami kamu, semuanya akan menjadi bias. Bias. Kamu sudah melakukan hubungan, salah pun oke lah. Harapan sesuatu nanti akan terjadi perubahan. Nggak akan. Nggak akan. Berjudi, nanti sudah punya anak pasti berhenti. Enggak. Ngerokok, nanti sudah punya anak pasti berhenti. Kagak. Mukul, nanti dilihat anak dia pasti berhenti. Kagak. Berbohong, nanti dia akan berhenti. Kagak, anaknya ikutin dia. Nggak akan. Mukul, iya dia terusin kepada anak-anak. Pokoknya sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak sang bapak, sang diktator, yang mulia bapak, digebuk. Nah, benarnya seperti apa? Gini, kalau bapaknya dapat berpikir sehat, sayangnya tidak. Saya katakan harusnya kan pertanyaan Sherny. Kalau dia dapat berpikir sehat, barang sudah jatuh, pecah. Apakah dapat bersatu kembali? Tidak. Kalau tetap mesti dibeli piring yang pecah ini karena adalah piring yang antik, kenapa harus pukul? Karena pukul ini tidak menciptakan piring itu kembali utuh, tapi menciptakan masalah yang baru, anak sakit hati. Kalau toh mesti membeli penggantinya, kita bertanya untuk mendapatkan solusi. Kenapa kamu jatuh tadi? Oh, aku licin karena ada air. Lain kali diperhatikan, kita lap dulu atau lewatin, jangan lewat di sana. Ada kulit pisang, ya kita jangan langkah di sana.
Kita perhatikan. Nah, kulit pisang di tempatnya di mana? Tong sampah. Siapa yang buang tadi enggak masalah, tapi sekarang kita atasi. Anak yang tahu siapa yang buang, adiknya, koko atau siapa, itu urusan mereka. Mereka perbaiki. Mereka ditengahi dengan cara yang fair di dalam hal ini. Nah, akibat dari ada kulit pisang, ini yang terjadi. So, yang salah kulit pisang, yang salah ada di sana, dan yang salah yang menginjak tidak memperhatikan ada kulit pisang di sana. Daripada kata, mata lu di mana? Nggak pakai mata. Lah, kalau itu terjadi bapaknya yang jatuh ke slip di sana, anaknya bilang, papa yang bilang mesti pakai mata. Mapa kok nggak pakai mata? Jangan kurang ajar lu sama papa ya, gue gebuk lu. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Yang salah siapa? Anak melulu yang salah. Orang tua benar terus. Diktator. Benar terus. Pagi, siang, malam benar terus. Cobalah dipikirkan di dalam hal ini. Kalau salah, ya perbaiki. Kesalahannya hanya dapat diperbaiki oleh orang yang bersalah. Kalau dia tidak pernah mengaku salah, ya nggak pernah terjadi perubahan. Yang salah bukan aku, orang lain. Apalagi diktator seperti demikian, yang salah semua orang lain, tetapi aku. Kecuali aku. Diktator. Dan kalau pada hal yang kerennya lagi, kalau orang itu narsis. Yang lain semua salah. Dia benar, karena dia perfect. Harus mengerti akan sifat-sifat seperti gini. Karena itu perhatikan baik-baik dengan siapa menikah. Kalau istri saya katakan buka mata lebar-lebar ya. Kalau sudah menikah tutup aja tuh mata. Udah, yang tadi udah terima kan sudah buka lebar-lebar. Dia penjudi, dia perokok, dia tukang pukul, kamu mau? Nggak ada masalah. Saya bilang, masalah nggak waktu pacaran? Enggak. Karena aku percaya dia akan berubah. Itu kepercayaan kamu. Jadinya seperti apa? Ternyata enggak. Dulu ada masalah enggak? Enggak. Kenapa sekarang jadi masalah? Kalau dulu nggak ada masalah, sekarang juga nggak masalah. Kalau dia nggak mau berubah, dari mana saya tahu orang tidak mau berubah? Banyak alasan. Kalau saya katakan PR, nggak mau kerjain. Saya tahu orang itu tidak ingin berubah. Saya konsuling orang itu terlalu banyak sekian tahun. Jadi saya tahu masing-masing itu. Nah, kalau bapak yang seperti itu akan seperti apa? Kalau di sini, itu namanya domestic violence. Dia dikirim oleh polisi ke tempat. Ya, seperti itu. Dipanggil polisi di dalam hal ini. Oke, itu yang dapat menghentikan dia dan dipisahkan. Nggak boleh datang di dalam rumah itu lagi. Itu Dan dia. ini lucunya ya, pesta pendidikan di Indonesia itu menganggap itu kayak aib sebuah keluarga gitu. Jadi istrinya ini bahkan nggak berani untuk melaporkan ke polisi gitu. Padahal ini kan sebenarnya dengan pola didik seperti ini kayak apa begitu, mama begini. Makanya jadi kayak anak tuh kayak bingung gitu ya kan, Pester gitu. Kayak memvalidasi. Jadi anak kayak nggak punya kebebasan gitu. Apa yang benar, apa yang salah. Jadi kayak mamanya tuh udah tahu itu sebuah kesalahan, jadi menganggap itu sebuah kebenaran. Anak akan menganggap itu benar. Mama aja memvalidasi tindakan papa gitu, bahwa tindakan kekerasan itu benar gitu. Yang Itu salahnya begitu begini loh, nggak Pak? Sherly. Mamanya juga nggak bisa mengatakan, Mama sudah bilang papa seperti itu, karena itu jangan macam-macam. Loh, kalau papanya Iya. seperti itu, anaknya nggak boleh memiliki kebebasan, anaknya nggak usah tinggal di rumah. Itu artinya, di dalam hal ini. Jadi apakah itu diberikan amin terhadap perbuatan bapaknya? Enggak. Mamanya harus, mom needs to stand for the children. Iya. Mama harus berdiri untuk anak-anaknya. Kalau mukul depan mama itu dihentikan. Di dalam hal ini. Kalau tidak dihentikan, kalau di Amerika, dua-duanya bertanggung jawab. Sekalipun mamanya dipukul, Kak. Hah? Sekalipun mamanya dipukul. Mamanya juga dipukul. Mama orang Kalau kayak dewasa gitu. harus lindungi anak-anak. Oke. Dan Di ini dalam hal ini. masalah. Itu panggilin polisi. Iya, oke. Iya. Itu Menganggap jalan itu yang aib. terbaik di dalam hal ini karena itu adalah domestic violence. Di dalam Domestic violence. Oh, oke. aibnya mau diterima atas dasar kebenaran, aib itu adalah perasaan sementara aja di dalam hal ini, atau anak itu mau menderita kerusakan seumur hidup mereka. Oke, oke. I will tell. Oke, thank you, Pastor. Alright. Makasih, Pastor. Yuk. Masih ada pertanyaan? Nggak ada. Yang nutup diri nih dari ND nih, ada nggak nih?
Nggak Andy? ada, Pastor. Nggak ada, oke. Nggak ada lanjutan lagi. Ya, oke, thank you. Oke, kita doa ya. Tuhan, kami terima kasih Engkau baik bagi kami. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Biar apa yang telah kami pelajari ini terus boleh menetap dan berkembang. Dan kami belajar lebih banyak lagi. Terpuji Engkau, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.